Selamat datang di Kuis Broda dalam karantina. Saya Devi Nikotin selaku pembawa acara dari Kuis Broda dalam karantina, dan ini adalah episode ketiga dari Kuis Broda dalam karantina. Dan di episode kali ini tidak akan ada perubahan aturan, jadi aturannya masih sama dengan episode yang kedua. Dan bagi kalian pemirsa yang ingin berpartisipasi dalam Kuis Broda dalam karantina, kalian hanya tinggal menjawab pertanyaan yang nantinya akan saya bacakan di kolom komentar di bawah. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan, tetapi sebelumnya saya putar terlebih dahulu rodanya. Baik, pertanyaan pertama saya putar terlebih dahulu rodanya. Putar. Ya, perjalanan atau acara. Baik, saya hapus ya. Jadi pada tahun 2014 suatu perusahaan mengadakan acara membagikan sesuatu secara gratis di Taman Bungkul yang mengakibatkan kerusakan di area Taman Bungkul. Pertanyaan saya adalah, apa sesuatu yang dibagikan tersebut? Jadi itu pertanyaan yang pertama ya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Saya putar lagi. Putar lagi. Ya, permainan. Baik, saya hapus ya kategori permainan. Pertanyaan saya adalah, apa kalimat yang muncul apabila kita memenangkan pertempuran di game PlayerUnknown's Battlegrounds? Ya, apa kalimat yang muncul? Itu pertanyaan yang kedua ya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Saya putar lagi. Putar lagi. Orang atau blog? Saya hapus. Pada tanggal 3 Oktober 2017, iDubbbz mengunggah video yang berjudul Content Cop Jake Paul. Tetapi ternyata bukan Jake Paul yang menjadi target dari iDubbbz, melainkan siapa? Itu pertanyaan yang ketiga. Baik, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Saya putar lagi ya, putar lagi. Ya, musik. Saya hapus ya, musik. Jadi pada sampul album The Beatles, Abbey Road, terlihat 4 personel The Beatles sedang menyeberang jalan di London ya. Tetapi ada satu personel The Beatles yang tidak mengenakan sepatu atau bahkan kaos kaki sekalipun. Pertanyaan saya adalah, siapakah dia? Itu pertanyaan yang keempat. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Saya putar lagi ya, putar lagi. Komedi. Baik, saya hapus kategori komedi. Jadi pada tahun 2016, Pandji Pragiwaksono membuat tur dunia di 24 kota 5 benua, terutama di benua Afrika. Pertanyaan saya adalah, di kota manakah itu? Itu pertanyaan yang kelima. Baik, lanjut ke pertanyaan yang keenam ya. Saya putar lagi. Putar lagi. Baik, otomotif atau kendaraan. Baik, saya hapus ya. Pertanyaan saya adalah, apa nama perusahaan otomotif yang awalnya didirikan oleh Li Shufu sebagai perusahaan yang memproduksi kulkas pada tahun 1986? Itu pertanyaan yang ke-6 ya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Saya putar lagi. Putar lagi. Baik, aktivisme. Saya hapus ya. Apa nama aktivitas menyiram seember air es ke kepala seseorang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit ALS? Itu pertanyaan yang ke-7. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Saya putar lagi ya. Putar lagi. Ya, sains atau teknologi. Saya hapus ya kategori sains atau teknologi ini. Thulium merupakan suatu unsur kimia dalam tabel periodik. Pertanyaan saya adalah, berapakah nomor atom dari thulium? Itu pertanyaan yang ke-8. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Saya putar lagi. Putar lagi. Baik, film atau animasi. Saya hapus. Apa nama film yang dirilis pada tahun 2002 berdasarkan kisah dari Frank William Abagnale Jr.? Saya tidak tahu ya pengucapannya bagaimana. Abagnale, Abanyale, ya tapi itu ya.
apa nama film yang dirilis tahun 2002 berdasarkan kisah dari Frank William Abagnale Jr. Itu pertanyaan yang ke-9 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Saya putar lagi ya. Putar lagi. Gaya, saya hapus ya. Jogger atau Jogger ya, adalah toko cindramata yang didirikan oleh Mr. Jogger. Pertanyaan saya adalah, siapakah nama lengkap dari Mr. Jogger tersebut? Bukan hanya nama lengkap ya, tapi nama aslinya. Siapakah? Itu pertanyaan yang ke-10 ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Saya putar lagi ya. Putar. Baik, olahraga. Saya hapus ya kategori olahraga. Baik, pertanyaan saya adalah, siapakah pebulu tangkis tunggal putra yang berhasil menjadi juara All England 7 kali berturut-turut? Itu pertanyaan yang ke-11. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ke-12 ya. Putar. Hewan atau peliharaan. Saya hapus ya. Siapakah nama hewan yang dikenal memiliki kesetiaan terhadap majikannya, yang kemudian hewan ini dibuatkan patung yang terletak di stasiun Shibuya? Itu pertanyaan yang ke-12. Lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Saya putar lagi ya. Putar lagi. Hiburan. Baik, saya hapus kategori hiburannya. Jadi pada tahun 2014 dalam program televisi You Keep Smile, Ferdian menghipnotis Caesar supaya tidak takut terhadap anjing dan melihat anjing sebagai hewan yang lucu. Kemudian Caesar dengan pengaruh hipnotis menyebut seorang komedian ketika melihat anjing. Pertanyaan saya adalah, siapakah komedian tersebut? Itu pertanyaan yang ke-13. Baik ya, lanjut ke pertanyaan yang ke-14. Jadi di sini ada kategori politik dan pendidikan. Ya, salah satunya akan jadi pertanyaan yang ke-14 dan yang tidak terpilih akan menjadi pertanyaan yang ke-15. Baik, lanjut ke pertanyaan 14. Saya putar ya. Putar. Ya. Ya, pendidikan ya. Siapakah nama pahlawan yang ada di mata uang Rp10.000 sebelum Franz Kaisiepo? Itu pertanyaan yang ke-14 ya. Lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ke-15, kategori politik. Siapakah Presiden Amerika Serikat dengan jabatan terlama sepanjang sejarah Amerika Serikat? Itu pertanyaan yang ke-15 atau pertanyaan yang terakhir ya. Baik, itu saja ya. Semua pertanyaan sudah saya bacakan. Jadi apabila kalian ingin berpartisipasi, silakan jawab pertanyaan yang tadi sudah saya bacakan di kolom komentar di bawah. Baik, sampai di sini saja acaranya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan selamat berpartisipasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau ada.